malam semuanya, apa kabar kalian? Baik-baik kah? Sehat selalu? Ya, untuk malam ini untuk tema yang akan aku bacakan adalah ikatan batin antara kamu dan dia. Dimana dalam ikatan batin ini ya, kita akan melihat sesosok orang yang sekiranya itu pasti sayang dan cinta sama kamu. Jadi kita akan lihat sesosok orang yang memiliki ikatan batin dengan kamu, dimana ikatan batin tersebut ya itu masih nempel sama kamu. Apakah di sini kamu udah nggak ada orang yang nempel atau enggak? Kita lihat aja di sini, oke? Ya, kita lihat di sini siapakah sosoknya. Oke, ada kartu The Sun. Ada kartu apa ini? Three of Swords. Oke. Seseorang, nih aku bacain ya. Orangnya ini adalah orang yang baru tercerahkan atau sedang berusaha untuk healing dari sebuah kondisi cinta yang menyakitkan. Di sini ada energi Leo, energi Libra, dan juga ada kartu The Hermit ya. Dimana kalau aku lihat masalahnya adalah dia di sini banyak sekali sakit hati. Ini bisa aja orang yang sedang healing saat ini ya, karena kondisi hatinya yang memang sedang tidak baik-baik saja dan dia butuh healing banget. Atau mungkin seseorang dari masa lalu kamu yang kalian tuh sebetulnya sudah break up ya, dan sekarang sedang melepaskan diri atau sedang healing. Nah, orangnya di sini itu punya kayak apa ya, pengen ada privacy sih, pengen ada privacy dulu untuk bisa lebih healing lagi, lebih tercerahkan lagi gitu ya. Ini kenapa energinya yang kayak gini-gini gitu loh. Orang yang sedang healing. Nah, kamu punya orang nggak yang sedang healing nih? Energinya ada Virgo, ada The Sun ya, dari The Sun, terus ada energi dari Libra. Oke. Sosok yang sedang healing, kemudian kita lanjut ceritanya ya. Fokusnya saat ini adalah dia sekarang sedang mencoba untuk membuat dirinya itu secure. Dia nggak mau lagi ingin bebas dari namanya rasa sakit. Dia sangat terproteksi dengan dirinya sendiri, cenderung tertutup ya. Tapi juga dia punya sisi posesif. Ya, dia masih ada kecenderungan posesif di sini. Orangnya itu sangat bukan temperamen ya, tapi lebih kayak orientasinya tuh ke duniawi ya. Di sini ada energi dari Capricorn, Taurus. Ada kartu Knight of Swords juga, bisa indikasi dari energi-energi ya Libra, Aquarius, Gemini ya. Jadi strong banget ya di sini yang energi dari Libra, Aquarius, Gemini. Kenapa? Dia kayak gini loh teman-teman. Saking banyaknya sakit hati dari masa lalu ya. Sekarang yang dia bisa lakukan adalah bertahan dengan kemampuan yang dia miliki saat ini. Gitu. Jadi orangnya di sini juga umurnya bisa lebih tua daripada kamu atau sepantaran. Kemudian orangnya itu pendiam, lebih banyak diam ya, tidak banyak bicara. Komunikasi aku bilang sama kamu juga agak jarang ya, karena di sini ya kalau dia mau komunikasi pun komunikasi kecil gitu loh. Dia belum berani ada tindakan aksi sama kamu karena di sini aku melihatnya dari dalam dirinya bermasalah ya. Ada kartu The Hermit, berarti butuh pencerahan diri orang ini. Orang ini ya tapi herannya dia adalah sosok orang yang sayang sama kamu. Kita nanti akan kupas hatinya ya.
Kemudian tujuan dia tuh apa ya? Tujuan dia tuh apa? Di sini kita lihat 3 kartu terakhir. Ada kartu Chariot. Oh, dia di sini butuh namanya power. Aku ngelihat dia pengen jadi produktif lagi. Dia pengen jadi seseorang yang siap tempur. Ada kartu Page of Swords. Dia maju untuk masa depan ya, teman-teman. Orientasinya begini, dia tuh kayak sempat sakit hati. Entah dia punya problem apa. Tapi nanti kita buka deh. Di sini yang membuat dia itu, aku nggak mau diremehin. Aku adalah seorang pejuang, I'm a fighter gitu. Aku bisa diandalin karena ini kan ibaratnya satria perang ya. Ingin lepas dan melawan arus, lepas dari namanya masa lalu. Aku lihatnya di situ. Ya, pelan-pelan dia mau melepaskan masa lalu. Atau apa ya, ibaratnya dia tuh kayak ada sifat ketus gitu loh. Aku tuh udah nggak mau lagi kayak ingat masa lalu kayak gitu. Dan ke the devil itu ada kemelekatan ya. Aku ngelihatnya di sini dia kayak pengen menunjukkan kalau dia tuh masih punya power ya, orang tuh masih butuh dia ingin menunjukkan bahwa dia tuh dibutuhkan. Tetapi apakah in return-nya dia di sini nanti ke orang-orang yang pernah ngeremehin dia itu dia bakal baik ya? Di sini ada sisi memanfaatkan sih sebenarnya aku ngelihatnya ya. Dia jadi ada sisi dari dia di sini yang membuat orang tuh jadi kayak nempel sama dia. Entah dia lakuin apa, tapi setidaknya ya di sini bisa terjadi kemelekatan antara kamu sama dia juga. Tujuannya seperti itu sih, membuat seseorang tuh kayak susah lupa gitu. Ternyata setelah aku udah sukses, ternyata mereka tuh butuh aku gitu. Ciri-cirinya orangnya seperti itu ya. Umurnya lebih tua sih teman-teman, kelihatan. Kalau kartu The Devil di kartu tarot yang tradisional itu dia mukanya muka kambing hutan, kambing gunung. Ada jenggotnya ya, rambutnya juga yang gondrong gitu. Perutnya buncit. Nah, ciri-cirinya ya biasanya perutnya mungkin agak buncit orangnya, atau agak gede perutnya di bagian perut kan. Udah itu dia suka sesuatu dengan kenikmatan, pleasure, hasrat ya. Pekerjaan itu dia punya semua. Bisa bilang dia hasratnya tinggi. Orangnya efisiensi. Aku bilang kalau pelit ya dia mengeluarkan uang itu sesuai dengan apa yang dihasilkan gitu lah. Jadi efisiensi, aku nggak bilang pelit ya. Pelit itu biasanya aku nggak mau ngomong nanti salah. The Chariot itu dia lebih bilang untuk di future ya, untuk di future. Dia pengen berjuang sukses ya, pengen melanjutkan hidup tanpa kehilangan charmingnya dia di sini. Kamu ketemu sama orang yang hubungannya karmik. Di sini mungkin kamu punya karma masa lalu sama dia. Aku nggak tahu ya, apakah dia yang punya karma masa lalu ya. Apakah kalian ini ada karma masa lalu atau dia memang ada karma yang harus dibayar ke kamu gitu. Nanti kita akan lihat ya di sini. Jadi kita nggak usah buru-buru. Kalian tuh nggak, kalau nonton jangan di skip, takutnya nanti misinformasi seperti itu ya. Jangan kebiasaan nonton di skip ya. Kita akan lihat di sini lagi. Pikiran dia saat ini ya. Ada kartu ship, ada kartu love call, inspiration. Oke, teman-teman, begini. Dia mungkin ada beberapa yang aku bisa lihat di sini.
dia ngabarin kamu bahwa dia sudah putus sama pasangan atau sedang dalam proses perpisahan. Ada yang ngabarin kamu nggak? Ada yang tiba-tiba dia kayak ngehubungin kamu. Di sini energinya bahwa aku tuh udah putus gitu loh, aku udah moving on, aku udah mencoba untuk menjalani apa yang terbaik ya. Dan di sini aku pengen putus gitu. Dan dia di sini kayak merasa masa depannya tuh kayak belum selesai, belum jelas ya, belum jelas, masih blur. Bisa juga kondisinya di sini dia bilang sama kamu bahwa sebaiknya kita pisah aja deh, jangan ada ikatan dulu, karena aku pengen healing di sini ya. Tapi di balik itu sebetulnya dia tuh ada perenungan, dia tuh kangen sama kamu, cuma tidak bisa bergerak karena takut sakit hati. Sama, misalnya dia pisah sama pasangannya yang lama, dia ngabarin kamu, tetapi dia belum bisa untuk seriously sama kamu karena di sini masih ada uncertain future. Dia belum tahu mau ngapain, gitu ya. Ini ciri-cirinya. Yang kedua kita lihat. Wow, ini bener banget loh. Resonate gak sih? Aku bilang dia sedang healing, tiba-tiba ada healing heart di sini. Oke. Kondisinya sekarang ya. Ini kan secure ya, mensecurity. Di sini aku melihat begini. Dia sedang menghilangkan namanya luka batin. Orang healing tuh caranya berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang healing gak pengen diganggu, dan dia tipe-tipe orang yang protektif gitu loh, sangat hati-hati dengan dirinya sendiri dan apa yang dia keluarkan orang lain. Makanya di sini dia tuh kayak cenderung diem aja, pasif gitu loh. Tapi bukan berarti dia itu tidak belajar dari masa lalu ya. Di sini dia aku melihatnya dia itu sebelumnya memiliki abusive relationship. Jadi aku melihat dia kebanyakan kayak lebih lemah dari pasangannya ya. Di sini dia tuh pengen sekali namanya melepaskan segala beban dan melepaskan namanya hubungan toksik maupun ketergantungan sama pasangannya mungkin ya. Atau dia juga nggak bisa ketergantungan sama kamu, dia mau melepaskan semua ketergantungan dari wanita atau dari pria, tergantung dia cowok apa cewek gitu ya, maskulin feminin terserah. Dan di sini dia sedang mencari tahu, dia sedang berproses untuk menuju frekuensi yang lebih tinggi. Jadi dia di sini akan frekuensinya tuh berbeda dengan dulu, walaupun dia masih diam, tapi dia nggak yang dark banget gitu loh. Dia ada enlightenment. Dimana enlightenment itu dia belajar dari masa lalu. Ya, dari masa lalu dia bisa namanya bertindak. Ini bagus sih sebenarnya. Di masa lalu sakitnya ya, dan kedepannya kita lihat seperti apa. Chariot, Page of Swords, dan The Devil. Kita lihat di sini. Chariot, ada kartu snake. Wow. Ada enemy, snake, the other woman. Oke, ada cutting down, separation, stop the pattern. Oke, silent treatment. Dan ada phoenix, ya. Ada rise from ashes. Oke. Teman-teman, apa yang dia mau di sini adalah, ya, dia di sini pengen menghilangkan the other woman yang sikapnya ya itu semacam kayak apa ya, dia pisah, dia berusaha untuk pergi dari seseorang yang aku bilang toksik itu loh. Dia sedang apa ya, berpikir bahwa bagaimana aku bisa cutting down wanita ini. Jadi aku ngelihat ya, kalau misalnya ini bacaannya tentang kamu, berarti ada there is another woman. Orang dari masa lalu dia yang di sini
aku lihat terlalu banyak kontrol, makanya dia pergi dari orang ini. Ya, dia merasa pengaruh orang ini tuh kuat banget sama hidupnya dia. Aku ngelihatnya sih lebih seperti kayak orang yang, ini aku nggak tahu ya, ini energi, ini bisa jadi sih juga energi kamu, snake itu. Dia di sini tuh pengen cutting down, pengen putus namanya sifat ketergantungan, dan dia tuh pengen kayak growth, perubahan hidup dari apa ya, bangkit dari kubur ibaratnya gitu. Kartu The Chariot dan kartu Snake menunjukkan bahwa dia ingin pergi dari namanya orang lain atau wanita lainnya di sini, yang sosoknya tuh sosoknya feminin, itu yang sangat sangat erat berpengaruh di hidupnya. Jadi wanita ini licik, mengikat, playing victim, pintar, pandai ya. Jadi dia pengen pergi. Bisa aja kalau dia nggak sama kamu, berarti ada orang dari masa lalu yang separationnya ini, karena dia merasa energinya si mantannya itu mungkin terlalu kuat ya di sini. Sebenarnya kalau aku bilang ya teman-teman, orang ini sangat complicated. Kenapa? Mungkin dia menghadirkan orang lain, mungkin ketika dia sama kamu dia masih belum selesai dengan masa lalu, belum berdealing dengan masa lalu, belum di cut off masa lalunya, jadi ya akan mengikuti terus gitu loh. Ya bukan salah kamu, tapi ini adalah orang yang cinta sama kamu. Dia menghadirkan orang lain dan pengen cut down itu. Dia pengen stop the pattern. Kemungkinan begini ya teman-teman, snake itu kan juga simbol bahaya ya. Dia merasa kayak dia itu, atau dia bisa energi dia juga, energi dia yang menurutnya dia tuh terlalu mengikat, sama kayak kartu The Devil di sini. Dan di sini dia kayak nggak mau ada ketergantungan, intinya gitu. Dia pengen cut down semuanya. Itu tujuan dia sih. Kita udah afirmasi ya. Kita taruh ke atas kartunya. Oke. Sekarang kita akan lihat di sini apa yang kira-kira bisa dia perbuat. Kenapa ikatan batinnya dia masih sayang sama kamu? Itu yang kita buka di sini. Kenapa dia masih sayang sama kamu? Ada ikatan batin di sini. Kenapa dia masih sayang sama kamu? Kita akan ambil beberapa ya. Kita akan jelasin di sini. Kenapa dia sayang sama kamu? Ada kartu bear. Ada kartu bear. Ada kartu key. 3 kartu utama menunjukkan bahwa kamu di masa lalunya dia, kamu memberikan kesan bahwa kamu adalah orang yang stabil gitu loh ya. Kamu orang yang stabil, kamu membawa energi positif. Kamu orangnya kuat secara finansial juga, kamu punya power sama dia, dan kamu sangat, dia merasa terlindungi sama kamu karena kamu tuh overprotective orangnya. Kamu tuh orang yang otoritas ya, dan di sini dia merasa kayak kamu tuh seksi gitu loh ya. Aku ngeliatnya seperti itu. Walaupun di sini banyak argumen, tetapi kamu tuh kayak membuat dia tuh semakin kuat, semakin strong gitu loh. Jadi kayak ada, kamu tuh menginfluence dia ya, mempengaruhi hidupnya dia tuh banget dan sangat terkoneksi aku lihatnya. Karena dengan adanya kamu, dia merasa dia punya kayak peri pelindung atau malaikat pelindung. Dia ada percaya sama kamu, dia percaya sama kamu, kamu juga percaya sama dia. Dia ketika ngomong sama kamu tuh semuanya aman, dan dia itu hilang ketakutannya. Dan ini aku bilang ya, dia ini sangat kayak apa ya, patternnya tuh berulang-ulang sama kamu, kayak berulang-ulang dipikirkan, berulang-ulang datang dan pergi. Gitu aja patternnya. Karena kamu tuh belum tergantikan dari sosoknya, sosok orang yang
di hatinya ya. Aku lihatnya seperti itu. Coba kita lihat lagi di sini. Ada coffin, ada heart. Di sini dia tahu dia harus melakukan sebuah transformasi cinta sama kamu, dan ini sedang proses sekarang. Pada saat ini ya, yang kita bicarakan di atas, dia sedang bertransformasi. Jadinya kenapa dia di sini ada stagnation ya? Dia merasa pertama mungkin dia harus membuat satu momen di mana dia memang harus menjauhkan dulu diri dari kamu, supaya di sini dia bisa bertransformasi dari masalah hati, kesenangan ya, healing ya, healing heart di sini. Makanya dia sekarang stop dulu semuanya karena banyak sekali sakit ya. Mungkin dia berasa kayak saat ini tuh aku pengen merantau dulu lah gitu loh, merantau. Dan aku melihatnya di sini ketika dia jauh ya, jauh dari kamu, kembalinya ke kamu lagi gitu loh ya. Sejauh apapun ini ada pola yang berulang aku lihatnya. Sejauh mata memandang aku akan kembali sama kamu, ibaratnya seperti itu. Ada beberapa ujian di sini mungkin dihadapkan pada satu kondisi spiritual, bahwa memang dia sedang mempelajari, kok aku punya koneksi kuat sama orang ini gitu loh. Dia explore past life-nya sama kamu. Ada yang melakukan koneksi secara spiritual aku lihatnya. Fish book cross ya. Dia melihat di sini bahwa hidup itu dia sekarang diam-diam ingin melakukan sebuah perubahan yang baik ya. Dia mencari fulfillment untuk hidupnya sendiri. Dia merasa kayak ada menderita dari batin dia yang menurut dia ya, dia di sini kayak dia punya tujuan pengen sehat kembali sih, jadi orang yang baru aku lihatnya. Jadi kamu adalah seseorang yang menurut dia di sini ya, kamu adalah orang yang kuat ya. Sejauh mata memandang dia masih cinta sama kamu, dan memang dia merasa memang ada koneksi spesial dari secara energi sama kamu. Dan di sini kalau aku melihatnya adalah orang ini tuh ya tetap akan datang kembali ya, bergerak, beradaptasi dengan kamu. Di sini dia sedang mencari cara, sedang mempelajari bagaimana caranya aku bersama kamu tapi aku nggak mau menderita gitu loh, gitu. Harus sabar. Dia di sini memanjatkan doa dalam hati, bagaimana caranya dia tuh bisa beradaptasi dengan kamu. Aku ngeliat sih dia kayak apa ya, mengetahui bahwa dia tuh banyak kekurangan. Kamu mau nggak sama orang yang nggak punya apa-apa gitu loh? Dia kayak menawarkan itu sih sama kamu. Kamu tuh nggak melihat sudut pandang orang dari status sosial ya. Dia sukanya di sini sama kamu kayak gitu. Kamu tuh kayak baik, dan kamu tuh punya hati yang seluas samudra. Itu sih. Ini cintanya itu besar ya. Aku bisa melihat energi kalian itu sangat besar. Nah, ibaratnya gini nih, kamu tuh punya power yang setidaknya ya membuat orang ini itu seperti kayak malu sendiri kalau dia pernah nyakitin kamu. Tuh kan, aku bilang apa? Energinya orang ini ya, aku lihatnya energinya orang ini, ketika dia datang sama kamu, dia tuh penuh dengan kebohongan gitu loh. Jadi
dia merasa kayak kalau lepas dari kamu, gimana ya aku bilangnya, pada masa lalunya dia tuh kayak energinya tuh memang kayak snake ya, pinter ya, kadang-kadang cemburu, kadang-kadang dia juga ngebohongin kamu, gimana ya, melekat gitu loh. Dia tahu kamu tuh yang buat dia melekat sih. Mau dia banyak dramanya, ini seseorang yang banyak drama ya aku lihatnya. Dia tahu kok dia tuh banyak drama di sini. Makanya kalau energi kalian semakin tinggi, orang ini tuh yang tadinya negatif ya, itu nanti dia tuh bisa berpikir di sini. Oke, kita punya kartu di sini. Dia ada perasaan penyesalan ya saat ini. Penyesalan dan dia tuh bingung gitu loh. Kok misalnya bisa nggak ya aku tuh sejahat ini gitu. Ada penyesalan, ada kebingungan dalam hatinya di sini, ada ketakutan. Ya ada ketakutan dia sama kamu. Ketakutan dari masa lalu. Orang ini kalau aku bilang itu banyak nyesel, teman-teman. Ada healing, ada influence, dan ada communication. Aku ngelihat di sini ya, orang ini pelan-pelan ini healing dan kamu tuh yang menginfluence dia ya. Dan sekarang sih aku ngelihat energi kalian ada yang sudah atau akan, ini nanti akan ada komunikasi lagi. Di sini koneksi kalian ya, itu kalian belajar pendewasaan, kebebasan, dan juga kesabaran. Jadi memang hubungan ini itu diciptakan semesta untuk saling menyatukan energi ya. Kalau aku lihat di sini, dia kan tadinya energinya gelap banget nih, penuh dengan kekecewaan ya, kesedihan. Begitu ada kamu, dia yang akan datang terus gitu loh, bolak-balik dia akan terus datang ke kamu, karena di sini dia merasa kamu tuh memberikan dia sebuah healing. Dia tuh tenang sama kamu, nggak kayak dikejar-kejar, nggak kayak ditarget. Dia melihat kamu tuh ada seseorang yang sabar, dewasa, dan memberikan dia kebebasan yang dia mau, sebebas-bebasnya sampai dia capek sendiri. Kayak gitu teman-teman. Dan yang terakhir di sini aku akan buka untuk namanya dia ya. Nama-namanya dia. Ada S, ada F, ada D, ada H, ada E, ada O, ada C, ada V, ada Q, dan ada B. Nah, jadi kalau misalnya nama panggilan dia ini, silahkan nama panjang, nama pendek, orangnya energinya adalah seperti ini. Gitu ya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Ambil yang baik-baik, buang yang jelek. Jika ingin memesan parfum Li Aura, silakan baca kolom deskripsi di bawah. Terima kasih, selamat malam, and bye-bye.